Sekarang kita akan membahas soal tentang perubahan energi yang terjadi pada suatu benda. Di soal ini, ada sebuah benda bermassa 1 kg yang mula-mula bergerak dengan kecepatan yang konstan, yaitu 10 meter per sekon. Kita tulis saja ya, M-nya sama dengan 1 kg dan V1-nya sama dengan 10 meter per sekon. Kalian bisa pakai V0 atau V1 bisa, yang penting kalian tahu bahwa itu adalah kecepatan awal bendanya. Kemudian bendanya diberi gaya konstan 2 Newton selama 10 sekon. F sama dengan 2 Newton, T-nya sama dengan 10 sekon. Di sini kalian bisa tulis T atau delta T ya, jadi selang waktu pemberian gayanya gitu. Nah, kita diminta untuk menghitung besar perubahan energi selama gaya itu diberikan. Nah, kalian kan udah belajar soal gaya nih. Ketika gaya diberikan pada suatu benda, gaya itu dapat mengubah kecepatan bendanya, ya nggak? Apalagi di sini kan nggak disebutin nih gaya geseknya, berarti satu-satunya gaya yang bekerja pada benda adalah si gaya 2 Newton ini. Ketika gaya diberikan pada benda di sini, gaya tersebut akan mengakibatkan benda mengalami perubahan kecepatan. Kalian perhatikan nih, arah gaya konstannya itu searah dengan arah gerak. Artinya apa? Artinya ketika gaya itu diberikan, maka benda akan dipercepat. Betul, berarti kita hitung dulu ya percepatannya. Percepatan bendanya bisa kita hitung dengan A sama dengan F, gayanya dibagi dengan massa bendanya. Sama dengan F-nya 2 Newton, massa bendanya 1 kg. Berarti percepatan yang dirasakan oleh bendanya akibat gaya 2 Newton adalah sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan bendanya. Nah, sekarang si bendanya kan dipercepat 2 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon, ya kan? Artinya selama 10 sekon itu kecepatan benda akan terus bertambah. Untuk menghitung perubahan energi benda, perubahan energi benda berarti di sini yang dimaksudkan adalah perubahan energi kinetiknya ya. Nah, sebenarnya di soal ini kita bisa pakai dua cara. Yang pertama, kita hitung dari selisih energi kinetiknya. Yang kedua, kita bisa hitung dari usaha yang dilakukan oleh gayanya. Kita coba hitung dulu aja pakai ini ya, selisih energi awal dan energi akhir. Yaitu bentar, mana? Delta EK, di mana di sini berarti apa? EK2 dikurangi EK1. EK2 ini adalah energi kinetik benda setelah diberi gaya selama 10 sekon, sementara EK1 ini adalah energi kinetik benda sebelum diberikan gaya. Ini kan akan sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Atau setengah dikalikan massanya dikalikan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. V1-nya kita udah punya nih kecepatan awal bendanya sebelum diberikan gaya. Berarti kita sekarang perlu mencari kecepatan bendanya setelah diberikan gaya ya. Setelah diberikan gaya selama 10 sekon. Karena di sini mintanya besar perubahan energi benda selama 10 sekon. Berarti kita cari dulu V2-nya. Gimana cara cari V2? V2 akan sama dengan V1 ditambah percepatan bendanya dikalikan selang waktunya. Jangan lupa ini adalah rumus kecepatan akhir benda yang bisa kalian ketemukan di materi GLB dan GLBB ya, gerak lurus. Pada materi gerak lurus di semester 1. V1-nya adalah 10 ditambah percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, T-nya atau selang waktunya di sini adalah 10. Jadi jangan bingung nih, kadang ada yang pakai delta T, ada yang pakai T. Yang penting kalian tahu yang dimaksud adalah selang waktunya ya. Selang waktu selama percepatan itu bekerja pada bendanya. Sama dengan 10 ditambah 2 kali 10 adalah 20. Berarti kecepatan akhir benda setelah diberikan gaya selama 10 sekon adalah 30 meter per sekon. Nah, kita bisa masukin nilai-nilainya nih berarti ke sini. Sama dengan setengah M-nya 1, V2 kuadrat berarti 30 kuadrat dikurangi 10 kuadrat V1-nya ya.
sama dengan ini 0,5, setengah kali 1 kan setengah. 30 kuadrat adalah 900 dikurangi 100. Sama dengan 0,5 dikalikan 800. Akan sama dengan 400 Joule. Berarti perubahan energi yang dirasakan benda selama 10 sekon adalah 400 Joule. Nah, gimana kalau kita mau nyari perubahan energinya dari usaha? Rumus usaha apa? W sama dengan gaya dikalikan jaraknya, ya nggak? Ini kita cuma pakai F dikalikan S karena arah gayanya sudah searah dengan arah gerak bendanya atau arah perpindahan bendanya. Jadi kita tinggal mengalihkan gaya dengan perpindahan. Gayanya sudah ada, S-nya tinggal kita cari. S-nya kalian bisa gunakan persamaan GLBW juga, yaitu apa? V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 kali percepatan dikalikan jaraknya. Nanti dengan menggunakan persamaan ini, kalian akan memperoleh nilai perpindahan bendanya dan kalian bisa langsung masukin ke formula ini ya. Nanti kalian coba sendiri, sama nggak hasilnya? Harusnya sih sama. Oke.